Menterinya Marwarar ya, wakil menterinya si Fahri Hamzah. Aku masih ingat 2014 2019 sama-sama perang orang ini. Ya kan? Ya, beradu argumen terus orang ini dua. Nggak taunya satu sekarang jadi menteri, satu jadi wakil. Ternyata betul bahwasanya kabinet Prabowo Gibran ini adalah kabinet rekonsiliasi. Oh, Mutia Hafid, jurnalis tadi. Kalian masih ingat kan jurnalis, ya mantan jurnalis Mutia Hafid yang kemarin dia juga sudah menjadi anggota dewan. Ya, yang kemarin dia itu disemprotnya si Budiari gara-gara masalah kebocoran data. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton video. Nah, videonya ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan isi videonya ini tentang kabinet merah putih. Nah, dan di sini ada 3 orang yang menolak tawaran menjadi menteri. Nah, dan itu siapa aja? Oke teman-teman, supaya tidak penasaran dengan isi videonya saya siapin dulu. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Dan video ini saya dapat dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parbilak. Dan di sini Bang Opung Parbilak mau membahas tentang video ini. Dan bagi teman-teman yang tidak suka dengan isi video ini, teman-teman lewatin aja videonya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, mari kita lihat dan kita tonton bersama. Dan jangan lupa untuk menyikapi isi video ini, pakailah pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Kalian tahu ada 3 orang yang menolak tawaran untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama adalah Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Pada awalnya beliau mengatakan bahwasannya ya bagi saya udah cukuplah perjalanan panjang ini ya. Jadi sebetulnya awalnya beliau menolak, walaupun saat ini beliau sudah duduk di sebagai ya dewan khusus penasihat presiden ya. Setelah itu ada Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah Indar Parawangsa seperti kita ketahui, beliau menolak tawaran untuk menjadi menteri karena beliau ingin fokus membangun Jawa Timur sebagai seorang gubernur. Yang ketiga Refli Harun. Ini betulan ini. Refli Harun. Kenapa asal setiap aku ngomong Refli Harun kok bawaan kalian ketawa terus? Memang dia katakan apa? Andai kata Prabowo meminta saya masuk ke pemerintahan, saya akan tolak katanya. Perasaan yang mau nawarkan kau siapa? Tahu enggak kalian? Sekali 2 kali masih kita maklumi, mungkin dia silap kata. Sering kali dibilangnya kayak gitu. Itu artinya apa? Berharap. Banyak kali cerita. Kalau ditawari menteri sama Prabowo saya akan tolak. Model kau lah nolak rezeki. Nolak rezeki, ya kan? Dan tahu enggak kalian ngomong bicara tentang Opung Luhut ini ya. Jadi luar biasa ini. Padahal beliau itu bisa dikatakan ya dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa tidak akan mau lagi masuk ke dalam pemerintahan oleh karena memang mungkin faktor usia ya. Tapi dia katakan juga ya kalau misalnya dimintain nasihat juga nggak ada masalah, nggak apa-apa ya. Tapi yang luar biasanya tahu enggak kalian, Opung Luhut bin Sarpanjaitan ini menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ya. Jadi artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya kita orang Batak masih diperhitungkan. Salut dulu untuk kita, Opung. Iyalah. Iya, dengan kata lain bahwasanya bangsa ini belum bisa lepas dari orang Batak. Malah tambah satu lagi, Marwarar Sirait. Nambah wah. Ya, jadi artinya apa ya? Semua suku kita sama lah ya. Jadi bisa dikatakan Prabowo Gibran ini adalah kabinet yang sempurna. Ya, bisa dikatakan yang tua ada, yang muda ada, ya. Yang agama mayoritas ada, yang agama minoritas juga ada. Bahkan paling minoritas. Kok bawa agama kok, Bung? Bukan bawa agama. Contohnya wakil menteri ya. Salah satu wakil menteri bernama kalau tidak salah namanya Irene Umar ya. Beliau itu adalah seorang yang beragama Buddha ya, luar biasa. Aku dahsyat kali nih, Pak. Berarti
Prabowo Gibran ini memang betul-betul ingin mengedepankan persatuan dan kesatuan, ya kan? Tepuk tangan dulu lah. Ya. Jadi satu dulu ya. Jadi aku mau pengen share sama kalian siapa-siapa aja yang menjadi penasihat khusus. Dan ternyata biar tahu kalian, selain dari menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional, Opung Luhut ini juga ternyata tergabung di dalam Dewan Penasihat Khusus Presiden. Apa pula lagi itu? Ya kan? Nggak bilang apa, jujur aja gue bilang sama kalian. Nggak pemerintahan Jokowi, nggak pemerintahan Prabowo, selalu yang bisa bikin capek itu Opung Luhut. Tapi banggalah kita, wah, sebagai orang Batak berarti itu kita nyawanya dobel. Stamina ganda. Ya kan? Itu dia, ya banggalah, semua suku sama kok, ya kan? Tapi kalau kau tengok Opung Luhut ini spesial ini. Ya, jadi penasihat khusus presiden itu ada beberapa bidang. Jadi yang pertama itu adalah kalau tidak salah Wiranto, ya. Wiranto itu adalah penasihat khusus bidang presiden, penasihat khusus presiden bidang politik, luar biasa, ya. Jadi di usia yang sudah senja, ya, tapi beliau masih bisa berkarya untuk bangsa, mantap. Setelah itu, ya, aku mau komen dulu masalah berapa jatah, mungkin banyak kalian belum tahu ya, berapa jatah masing-masing partai ya yang didapatkan di dalam kabinetnya Bapak Prabowo Gibran, ya. Pengen tahu kan? Jangan tanya PDIP ya. Jangan tanya PDIP. Ya, udah tahu kalian jawabannya itu. Ya, jadi Golkar, ya, kita mulai dari partai Golkar dulu. Bisa dikatakan yang masuk pemerintahan dengan jumlah kursi terbanyak adalah partai Golkar, ya, dan mereka mendapatkan kursi menteri sebanyak 8 dan 3 wakil menteri. Ya, mantap, wah, 8 menteri. Setelah itu Gerindra urutan kedua mendapat jatah 6 menteri dan 6 wamen. Ya kan? Pung, kok bisa pula Golkar bisa dapatan lebih banyak dari Gerindra? Padahal kan Gerindra itu pemenang, Pung. Memang betul Gerindra itu pemenang. Presiden itu dari partai Gerindra. Justru karena itulah jangan egois, jangan maruk, jangan rakus seperti yang sudah-sudah, gitu loh. Nggak mau berbagi, ya kan? Karena apa? Ini wajar lah, Wak, ya kan? Presiden Gerindra, ketua MPR Gerindra, menteri ya kalau bisa dikasih lah sama runner up Golkar gitu dong, ya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ingat ya, ini bukan bagi-bagi kue, bagi-bagi tugas. Ya. Ini bisa ku katakan kalau aku sendiri jadi Prabowo, ya, aku akan bikin menteriku kalau bisa dari partaiku itu harus bisa lebih dari 10. Tapi ini enggak. Ya, sebagai seorang presiden, ya dia kasih kesempatan atau jatah menteri kepada Golkar lebih banyak daripada Gerindra. Ini adalah sebuah leadership, ya. Adalah sebuah leadership yang bukan main, luar biasa. Ya. Itu dia. Bisa dikatakan ya, tapi ingat ya, ya pasti dipastikan adalah orang-orang yang kompetensi. Masih ingat gabung sama siapa aja menteri dari Golkar? Kalau kalian tanya, aku ingatnya itu siapa ya? Kalau tidak salah yang pertama itu Erlangga Hartarto, baru yang kedua Bahlil, ketua umum, baru setelah itu ada Maman, setelah itu ada siapa namanya itu yang mantan jurnalis itu, ya, kalau tidak salah siapa sih namanya, aduh lupa aku. Iya, lupa aku. Yang jurnalis kemarin itu sempat ditangkap sama ISIS, ya. Jadi aku taunya 4 itu aja. Oh, satu lagi si Agus Gumiwang 5, ya. 3 lagi aku lupa, maklum lah. Aku kan bukan kader Golkar. Ya, setelah itu ada Gerindra mendapat 6 menteri dan 6 wamen. Setelah itu ada Demokrat, ya. Demokrat itu dapat 3 menteri dan 1 wamen, ya. Dan satu menteri itu menjadi Menko. Siapa lagi kalau bukan Agus Harimurti, ya kan? Ya luar biasa loh, ya. Bisa dikatakan ya Demokrat itu ya beruntunglah mereka masuk ke Prabowo gitu kan. Untung gak jadi dukung si Anies, ya kan?
Kalau sempat dukung si Anies jadi kotoran. Bayangkanlah kemarin itu rencananya dianya wakil presidennya, calon wakil presiden dari Partai Demokrat itu, ya kan, Anies, ya kan, calon wakil presidennya si Anies kemarin kan sempat itu si Agus Harimurti Yudhoyono. Nggak taunya apa, dicopot, diganti sama Imin. Ya, kalau ku bilang ya ini ya mudah-mudahan kedepannya Demokrat bisa memperoleh lebih banyak suara lagi lah. PKB dapat 2 menteri dan juga 1 wamen ya. Kalau ku bilang kebanyakan sih. Tapi aku masih ingat, tetap itu ku ingat kata-kata Bapak Prabowo itu ya. Hati-hati kalian, aku susupkan intel ke masing-masing partai. Kok dapat 2 menteri, dia pikirku gitu kan. Karena apa? PAN pun juga dapat 2 menteri. Kok bisa sama-sama PAN sama PKB 2 menteri? Padahal berjuang sama-sama dari awal itu PAN. Ya itulah intel tadi. Politik, Wak, politik. Ya, PKS dapat 1 menteri ya. Setelah itu ada PSI ada 1 menteri dan 2 wamen ya kan. Wih, PSI partai lebih kecil itu Bung daripada PKS, betul, tapi sama-sama berjuang. PBB dapat 1 menteri, Gelora 2 wakil menteri. Luar biasa. Kalau aku bilang sebagai partai baru dapat posisi 2 wamen itu udah luar biasa itu. Fahri Hamzah dan Anies Mata ya. Setelah itu Partai Prima ya itu dapat 1 wakil menteri. Kita tepuk tangan dulu untuk menteri-menteri dari perwakilan dari setiap partai. Dan tahu enggak kalian ya, aku rasa nggak nyangka aja. Kenapa nggak nyangka? Fahri Hamzah sama Anies Mata, aku pikir mereka itu kapasitasnya itu sudah menteri lah ya. Tapi kita kurang tahu juga ya, Bapak Prabowo itu gimana ya, beliau itu menempatkan orang-orang itu memang dipastikan harus tepat gitu. Bukan karena kedekatan emosional, bukan karena kedekatan relasi. Ya kita udah tahu bagaimana Fahri Hamzah ini adalah orang yang sangat dekat dengan Bapak Prabowo. Ya, tapi kita bisa lihat bagaimana legowonya seorang Fahri Hamzah mendapatkan posisi hanya sebagai wakil menteri. Ya, udah gitu wakil menterinya Marwarar Sirait lagi. Menterinya Marwarar ya, wakil menterinya si Fahri Hamzah. Aku masih ingat 2014 2019 sama-sama perang orang ini. Ya kan? Iya, beradu argumen terus orang ini 2. Nggak taunya satu sekarang jadi menteri, satu jadi wakil. Ternyata betul bahwasanya kabinet Prabowo Gibran ini adalah kabinet rekonsiliasi. Oh, Mutia Hafid, jurnalis tadi, kalian masih ingat kan jurnalis, ya mantan jurnalis Mutia Hafid yang kemarin dia juga sudah menjadi anggota dewan, ya, yang kemarin dia itu disemprotnya si Budiari gara-gara masalah kebocoran data yang bisa dibuka, bisa di-unlock gitu sama hacker kan begitu ya. Ternyata mereka satu kabinet sekarang. Ya kan? Itu dia. Padahal kemarin mereka 2 ya yang saling bersitigang kan begitu. Berarti bisa bernostalgia lah. Jadi ku bilang ini fix ini. Ini kabinet rekonsiliasi. Iya, jadi kalau bisa namanya jangan cuma kabinet merah putih. Kabinet rekonsiliasi merah putih. Iyalah kan gitu dia. Dan juga tahu enggak kalian ya, seperti Otto Hasibuan dan juga Hotman Paris Hutapea, kan bisa dikatakan sebetulnya orang ini 2 kan nggak terlalu cocok gitu loh ya kan, nggak terlalu cocok, nggak aku bilang nggak terlalu cocok, tapi ketika mereka satu tim sama-sama fight di MK ya akhirnya apa, bisa kompak. Kompak. Makanya gue bilang ya pemerintahan Prabowo ini adalah pemerintahan yang kental dengan rekonsiliasi. Itu dia. Setelah itu aku terkesima dengan penampilan dari Veronica Tan. Luar biasa. Veronica Tan. Seorang ibu yang diceraikan suaminya.
sanggup aku sebetulnya menceritakan. Tapi cemana mau aku bilang, ya kan, justru kisahnya ini satu Indonesia udah tahu. Iya kan, Ahok. Ya, coba bayangkan kalian lah dulu, yang namanya Ahok, ya kan, digadang-gadang kemarin rencananya mau masuk jadi menteri Bapak Prabowo. Ini pasti masuk bursa menteri ini kan begitu. Bagi pengamat politik kedai kopi gitu loh. Bisa jadi kalau misalnya PDIP masuk, bisa jadi kan di masih kena radar juga gitu kalau untuk Ahok kan begitu. Tapi apalah daya, mantan istri yang maju. Aku ndak bisa kubayangkan bagaimana perasaannya si Ahok. Kalau sempat dia itu jadi suaminya si Veronica, masih jadi suami, jujur ku bilang, apa enggak masih bangga dia, ya kan? Tapi aku berpikir lah kan, apalah yang bikin Veronica tadi ini bisa jadi wakil menteri, pikirku begitu. Jadi aku mulai nakal ini. Yang pertama, dia itu kan mantan istrinya si Ahok. Nah, Ahok kemarin dia katakan apa? Jokowi sama Gibran sama-sama nggak bisa kerja. Ya kan? Ini kan sekarang kan lagi diskusi nih antara Jokowi dengan Bapak Prabowo kan begitu. Ya memang tidak ada cawe-cawe ya. Cuman kan dikatakan ya Bapak Jokowi kan kerap memberi masukan gitu loh kepada Prabowo sebelum lengser, termasuk masukan nama-nama menteri kalau menurutku, ya kan. Jadi ngobrol lah ini ya Pak di Jokowi kita ini dengan istrinya. Dia bilang gini, Bune, aku kesel loh karo si opo iki si Ahok iki. Makin lama makin melunjak piye kok? Sing sabar Pak Jokowi, sampean iki presiden. Jaga hati, jaga pikiran, jangan terganggu. Tapi kan dia itu konco baikku itu, konco kental itu. Ya wes, ojo dipikirke lah. Lo nggak pikirnya gimana toh? Aku dibilang nggak bisa kerja. Aku kerja 10 tahun iki dibilangnya gak bisa kerja. Ya wes ngene ae. Mulailah masukannya Ibu Iriana. Itu kan ono mantan istrine singarane Veronica. Sebentar tak telepon. Di telepon lah biar tahu kalian si Veronica. Halo Mbak Vero, apa kabar? Oh baik Bu Presiden. Apa kabar, gimana, sehat? Sehat Bu. Piye? Anak-anak lancar kuliah? Oh lancar Bu, udah selesai, udah mau kawin lagi kok. Ya ndak, ini tuh mantan bojomu itu loh. Kenapa dia Bu? Makin lama makin melunjak. Semenjak dia masuk PDIP makin ngelawan karo si Bapak Jokowi. Dibilang Bapak Jokowi raiso kerja. Oh, terus ada yang bisa dibantu Bu? Gimana lagi mau dibilang Bu? Dia itu kan mantan suami saya pun juga nggak bisa ngelasehatin. Atau Ibu telepon istrinya aja lah. Apa? Telepon istrinya? Mau? Ya kan begitu kan? Ya jadi gimana Bu? Gini, ini kan Bapak Prabowo lagi cari menteri. Lah Ibu Veronica bersedia nggak kalau misalnya dijadikan wakil menteri? Loh, nggak salah Bu? Salah? Ya ndak. Opo nih sing salah? Ndak salah, bener ini 100%. Oh gitu ya Bu ya. Ya kalau memang saya ditugaskan Bu, ya bolehlah Bu, tidak apa-apa. Yo wes, nanti biar tak kandani karo Mas Jokowi. Biar nama sampean biar dimasukin ke dalam wakil menteri. Piye? Ya udah, siap-siap ya Mbak.
Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu, makasih banyak, makasih banyak. Iya, Assalamualaikum Mbak Veronica, Waalaikumsalam Ibu. Datanglah Ibu Riana sama Bapak Jokowi kan. Wes Mas, wes beres. Dendamu pasti terbalaskan. Tenang sih. Loh, maksudnya gimana nih Bu? Ya wes. Tenang aja. Ini Ibu Iriana ini. Halo Bapak Prabowo. Oh iya Bu, apa kabar Bu? Sehat Pak, sehat. Gimana Bapak sehat? Iya Bu, akhir-akhir ini capek Bu. Tahu sendiri lah Ibu kesibukan. Itu anakku nakal enggak? Enggak Bu, enggak nakal Bu, dia baik Bu, dia baik. Itu gimana Pak? Kabar Fufu Fafa? Katanya anak saya mau diganti. Loh, siapa yang bilang itu Bu? Itu Refli Harun, Faisal Assegaf, sama juga itu Amin Rais katanya juga ngaku-ngaku katanya kalau misalnya itu anak saya itu mau digantikan sama Anies Baswedan. Wah, bohong itu Bu, dasar manusia sampah. Bu, nggak usah diperdulikan omongan dari manusia-manusia sampah Bu. Mereka itu sampah negara. Jadi kami aja di sini Bu, nggak ada yang perlu dihiraukan Bu, nggak usah jadi pikiran lah Bu. Oh iya wes, makasih banyak. Jadi aman toh, Mas Gibran, oh aman. Selama saya ada, tidak perlu dikhawatirkan ya Bu. Ngomong-ngomong ada perlu apa ya Bu? Enggak gini loh Bapak Prabowo. Ini kan Bapak kan rencananya kan mau nyari menteri dan juga wakil menteri. Aku boleh ngasih nama satu aja enggak? Oh kalau memang cocok Bu, boleh Bu, boleh Bu. Siapa emangnya Bu? Itu mantan istrinya Pak Ahok, Ibu Veronica Tan. Oh yang bilang Bapak Jokowi nggak bisa kerja? Yang bilang Gibran juga nggak tahu kerja? Gini aja Bu, suruh sama dia kirim WA kan fotokopi KTP. Sekarang juga. Biar langsung kumasukkan namanya. Kita gas Bu, kita gas. Ya wes, aku percaya karo sampean ya Mas. Ya Pak Prabowo, terima kasih banyak. Tolong itu diperjuangkan Pak. Karena bagaimanapun juga, saya tahu bagaimana Ibu Veronica Tan itu memiliki kemampuan. Beliau itu juga adalah seorang pengusaha dan beliau itu juga selalu aktif dalam kegiatan sosial ya Pak ya. Tolong titip satu ya Pak ya. Oh iya Bu, aman Bu, aman. Masih ada lagi Bu yang mau dititip? Enggak, saya cuma menitipkan satu nama aja. Gak usah banyak-banyak, nanti dibilang saya rakus loh. Kaisang gimana Bu? Kaisang nggak perlu. Kalau Kaisang nggak usah ya, biarkan dia matang dengan sendirinya. Oh ya, ada lagi yang perlu dibantu Bu? Oh nggak ada Pak Prabowo, udah cukup Pak Prabowo, matur suwun. Makasih banyak Prabowo, ya Bapak Prabowo, maaf ya sudah mengganggu. Enggak Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum Bapak Prabowo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes Pak, wes tak telepon, wes beres. Nggak usah pusing-pusing. Omongan kayak gitu aja kok bikin pusing. Ya kan? Itulah dia cerita tentang Veronica Tan. Itu dramatisir aja ya. Dramatisir ya. Kalau misalnya contohnya kayak gitu mirip-mirip kejadiannya, nggak tanggung jawab aku itu. Iya kan? Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya menuai sorotan lah karena memang dibalik dibalik penetapan seseorang itu pasti ada sejarah di balik semuanya itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Nah, gimana dengan isi videonya? Sangat seru sekali kan? Nah, itulah pembahasan Bang Opung Parpilak tentang isi videonya. Dan bagi teman-teman kalau ada pendapat atau saran silahkan komen-komen di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.